Perkenalkan, nama saya Cynthia Handayani Saragi dari kelompok 1 yang berjudul atau bertema pengelompokan lumut. Perkenalkan, nama saya Christine Bio Sinaga. Perkenalkan, nama saya Dinda Octavia Indriani. Perkenalkan, nama saya Diva Novita Egeli Putri Purba. Perkenalkan, nama saya Diva Salagan. Dan perkenalkan, saya Ripka Novrianti Syalagan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Tumbuhan lumut adalah sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam kelompok Bryophytina. Ciri-ciri tumbuhan lumut: yang pertama, tidak memiliki daun sejati dan akar sejati. Yang kedua, tidak memiliki pembuluh. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora. Yang keempat, berjenis kelamin satu dan mengalami bergiliran keturunan. Yang kelima, gemetotif lumut bersifat haploid atau N, sedangkan sporotifnya bersifat diploid atau 2N. Struktur tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki dua struktur. Yang pertama adalah bagian gemetotif dan yang kedua adalah bagian sporofit. Di bagian gemetotif terdapat yang pertama rizoid. Rizoid berfungsi mengikat tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Selanjutnya terdapat stolon. Stolon berfungsi sebagai reproduksi vegetatif lumut. Bagian yang kedua adalah bagian sporofit. Di dalam sporofit terdapat seta atau tangkai. Selanjutnya, di dalam sporofit juga terdapat sporangium atau tempat pembentukan spora. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dari lumut atau reproduksi Bryophyta. Lumut mengalami siklus hidup yang membedakan dengan siklus hidup tumbuhan lainnya, karena siklus hidupnya didominasi oleh fase gametofitnya. Di dalam siklus lumut ini, sporofit lumut yang memiliki sporangium. Di dalam sporangium terjadi pembelahan meiosis yang menghasilkan spora haploid jantan dan juga spora haploid betina. Spora haploid berkembang menjadi kapsul yang terjadi di dalam kapsul atau sporangium. Saat kapsul matang, kaliptra lepas, operculum lepas, gigi peristom membuka, dan spora haploid pun dilepaskan. Lalu saat spora haploid jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan berkembang menjadi satu massa warna hijau yang bercabang berupa filamen, disebut proteinema haploid, jamaknya proteinamata, dibagi menjadi jantan dan betina. Lalu proteinema jantan akan menghasilkan tunas yang kemudian membelah secara mitosis dan tumbuh serta berdiferensiasi menjadi gametofit jantan yang memiliki antheridium. Begitu juga dengan proteinema betina akan berdiferensiasi menjadi gametofit betina yang memiliki archegonium. Antheridium menghasilkan sejumlah sperma, sementara archegonium menghasilkan sel telur. Kemudian, sel sperma akan bergerak menuju sel telur, dan dalam pergerakannya, sel sperma memerlukan air untuk mencapai sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi di dalam archegonium dan menghasilkan zigot diploid atau sering disebut dengan 2N di dalam archegonium. Zigot akan berkembang menjadi embrio sporofit diploid yang akan terus bertambah, bertumbuh, dan berkembang menjadi sporofit diploid yang tetap melekat pada gametnya. Sporofit memiliki sporagium dan akan terjadi pembelahan meiosis untuk menghasilkan spora haploid dan siklus pun akan terjadi secara berulang. Fertilisasi antara gamet jantan dan juga gamet betina yang menghasilkan spora disebut perkembangbiakan generatif. Selain perkembangbiakan generatif, lumut pun dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif di tempat yang sesuai atau dalam kurung lembab. Perkembangbiakan vegetatif juga bisa terjadi karena beberapa jenis dari lumut dapat membentuk tunas gemah dengan mudah.
lumut. Pertama, Bryopsida atau musky. Bahasa Indonesianya lumut sejati atau lumut daun. Pertama, tubuhnya berupa kormus. Kedua, struktur gametofitnya berupa tumbuhan kecil dengan rizoid multiseluler, kemudian batang dan daun. Ketiga, struktur sporofit. Struktur sporofit meliputi 1. Kaki atau dasar, 2. Seta atau tangkai, 3. Kapsul atau sporangium. Keempat, berumah 1 ataupun berumah 2. Contohnya Funaria sp, 2. Polytrichum comune, 3. Sphagnum sp, 4. Dichodontium sp. Dari buku biologi, ciri-ciri salah satu spesies yang termasuk lumut daun adalah sphagnum. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, tubuhnya berbentuk kormus, memiliki batang, daun, dan rizoid multiseluler. Seperti yang baru saya katakan, karakteristik dari lumut daun. Kedua, area tumbuhnya tegak, daunnya tidak mempunyai tulang daun. Ketiga, sporofit jumlahnya lebih dari 1. Tumbuh di ujung batang dengan sporangium berbentuk bulat. Jadi kapsulnya itu berbentuk bulat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan lumut. Yang pertama yaitu lumut hati. Lumut hati merupakan suatu organisme yang memiliki ukuran kecil dengan bentuk tubuh yang pipi, mirip seperti lembaran dan memiliki lobus. Lobus sendiri merupakan suatu istilah untuk menyebut struktur talus dari lumut hati. Lumut hati tidak mempunyai bunga, akan tetapi masih dapat menghasilkan spora dengan bentuk kapsul. Lumut hati seringkali disebut sebagai tumbuhan talus karena tidak mempunyai daun, batang, serta akar. Diperkirakan bahwa lumut hati merupakan tanaman pertama yang mengalami proses transisi dari laut ke darat. Ciri-ciri dari lumut hati. Pertama, talus membentuk seperti akar, batang, serta daun. Kedua, seksual dan aseksual merupakan dua cara lumut hati dalam melakukan reproduksi. Ketiga, bentuk alat reproduksi lumut hati menyerupai sebuah payung. Keempat, bersifat autotrof karena dapat melakukan proses fotosintesis. Kelima, untuk reproduksi aseksualnya terjadi dengan cara fragmentasi dengan membentuk gema, yang mana apabila terkena tetesan air ataupun bantuan serangga, gema tersebut akan lepas dari talusnya dan akan terjatuh di tempat yang sesuai sehingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Ciri khas dari lumut hati yaitu berbentuk lembaran atau talus dan rizoidnya tidak bercabang yang terletak di bawah tangkai atau lembarannya. Letak antheridium dan arconiumnya terpisah. Siklus hidup lumut hati biasanya dengan cara mendatar dengan dibantu oleh akar atau rizoid untuk dapat melekat pada bagian tumbuhan lainnya atau bahkan pada bebatuan. Lumut hati biasanya hidup di tingkat kelembapan yang tinggi. Umumnya lumut hati hidup di curah hujan yang tinggi seperti pada hutan hujan tropis. Selain itu, lumut hati dapat ditemukan pada permukaan air laut. Lumut hati memiliki berbagai macam ordo, yaitu Ordo Marsaitiales, Ordo Spirocarpales, Ordo Jungermanniales, Ordo Calobriales. Contoh spesies yang termasuk lumut hati antara lain Metzgeria fursata. Ciri-ciri Metzgeria fursata antara lain sebagai berikut. Pertama, talus dengan percabangan dikotom yang tidak jelas, bahkan ada yang menyerupai daun. Kedua,
Sporofit dibentuk di bagian ujung tulang daun atau ujung cabang talus. Ketiga, di bagian dorsal atau permukaan atas terdapat alat reproduksi atau antheridium dan argonium, dan kadang-kadang terdapat deretan daun mirip rambut pada bagian tulang. Spesies yang kedua, Marsantia polymorpha. Ciri-ciri Marsantia polymorpha antara lain sebagai berikut. Pertama, lumut berbentuk talus. Kedua, sporofit tersembunyi terletak di bagian permukaan bawah reseptakel betina. Ketiga, reseptakel jantan dan reseptakel betina terlihat jelas. Reseptakel jantan berbentuk seperti cawan dan yang betina berbentuk seperti payung. Manfaat dari lumut hati, yaitu dapat dimanfaatkan untuk tindakan dalam pertolongan pertama apabila terkena gigitan ular. Yang kedua, dimanfaatkan juga sebagai obat untuk penyakit hepatitis C, sebagai bahan untuk mengobati luka dan antiseptik. Yang ketiga, membantu dalam proses fotosintesis serta dapat pula membantu pertumbuhan tanaman yang hidup di sekelilingnya. Yang keempat, dapat memperoleh pestisida sebab di dalam lumut hati mengandung banyak bahan antioksida alami yang bermanfaat untuk membunuh berbagai hama yang dapat menyerang tanaman seperti bakteri, virus, mikroba, bahkan serangga. Ketiga, Anthokeropsida. Anthokeropsida atau bahasa Indonesianya lumut tanduk. Karakteristiknya sebagai berikut. Struktur gametofitnya berupa talus datar, dorsoventral. Kedua, struktur sporofitnya. Kapsul yang memanjang seperti tanduk. Seperti yang dikatakan lumut tanduk. Maka kapsulnya itu berbentuk tanduk, tapi bukan tanduk seperti tanduk kerbau. Memiliki stomata. Dan Anthokeropsida ini sama dengan seperti lumut hati, yaitu memiliki rizoid uniseluler yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Kemudian berumah satu atau berumah dua. Contohnya itu seperti Anthokeros sp dan Phaeokeros laevis. Dari buku ada karakteristik dari contoh spesies termasuk lumut tanduk, yaitu Anthokeros sp. Ciri-ciri Anthokeros antara lain sebagai berikut. Pertama, lumut berbentuk talus. Nah, sama juga seperti lumut hati. Lumut hati juga berbentuk talus. Kedua, sporofit berbentuk seperti tanduk dan setelah masak pada bagian ujungnya membelah menjadi dua bagian. Ketiga, setiap sel mengandung satu butir kloroplas. Keempat, pada kapsul sporongium terdapat stomata. Kelima, antheridium maupun archegonium terletak di dalam cawan yang berbeda talus, sehingga disebut berumah dua. Keenam, dapat ditemukan pada permukaan tanah atau batuan yang lembab. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas maupun menjelaskan tentang peranan tumbuhan lumut. Tanpa kita sadari, di sekitar kita banyak sekali tumbuhan lumut yang tumbuh. Selain itu banyak spesies yang kegunaannya banyak sekali digunakan oleh manusia, maupun banyak digunakan sebagai bahan-bahan pembuatan obat maupun yang lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang peranan tumbuhan lumut yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Yang A, peranan tumbuhan lumut yang menguntungkan. Pertama, menahan terjadinya erosi tanah. Pengikisan tanah dapat juga dihentikan oleh tumbuhan lumut. Sifat menyerap air yang baik yang dimiliki oleh tumbuhan lumut dapat
dapat menjaga ketersediaan kepadatan tanah dan juga dapat mengurangi terjadinya erosi tanah. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu, lumut juga dapat mencegah terjadinya banjir. Ketika hujan turun, akar lumut dapat menyerap air dengan baik sehingga dapat menutup kemungkinan terjadinya banjir. Yang ketiga, meningkatkan sumber air. Ketika musim kemarau datang, musim ini akan memicu terjadinya kekeringan yang dapat menyebabkan ketersediaan air sangat minim bagi manusia. Di sini, pada kondisi ini, lumut dapat mengatasinya karena lumut dapat mempercepat proses penyerapan air sehingga dia mampu menjaga ketersediaan air yang ada di tanah maupun yang ada di sumur. Yang keempat adalah mensuplai oksigen. Sama seperti tumbuhan pada umumnya, lumut juga dapat melakukan proses fotosintesis, yang dimana hasil proses fotosintesis ini adalah oksigen yang nantinya akan digunakan oleh manusia untuk bernapas, sehingga dapat dikatakan lumut adalah termasuk tumbuhan sebagai penyuplai oksigen terbesar. Yang kelima, sebagai bahan pembuatan obat kulit. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat kulit. Hal ini pertama kali dilakukan di Cina. Pada zaman dulu, masyarakat Cina menggunakannya sebagai obat-obat tradisional yang dapat mengatasi iritasi pada kulit maupun luka-luka yang mengenai tentang kulit lainnya. Yang keenam, sebagai bahan pembuatan obat mata. Lumut memiliki sifat yaitu antibakteri atau antioksidan. Sifat inilah yang digunakan oleh para medis untuk mengobati beberapa penyakit mata. Yang ketujuh, sebagai obat penyakit hepatitis. Seperti yang kita ketahui, penyakit hepatitis adalah penyakit yang menyerang organ hati manusia. Tumbuhan lumut juga digunakan pada penyakit ini. Namun, tumbuhan lumut yang digunakan kali ini berbeda jenisnya, yaitu tumbuhan lumut yang berjenis Markhandia polymorpha. Kira-kira seperti itulah pembacaannya. Yang kedelapan, sebagai obat pembuatan antiseptik. Lumut juga digunakan sebagai obat pembuatan antiseptik karena dia mampu membasmi kuman-kuman maupun penyakit. Sehingga bahan ini biasanya dicampurkan pada produk-produk kesehatan seperti sabun-sabun muka maupun sabun-sabun pencuci muka. Selain itu dapat dicampurkan juga pada obat kumur pembersih mulut. Lumut yang biasa digunakan pada obat antiseptik ini yaitu lumut berjenis Prolania tamaricis. Kira-kira seperti itulah cara pembacaannya. Yang kesembilan, mengurangi resiko penyakit jantung. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, kita dapat menghindarinya dengan salah satu tumbuhan lumut yang berjenis Crotalaria neuron. Tumbuhan lumut yang berjenis ini biasanya dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan yang berfungsi untuk menormalkan fungsi maupun detak jantung. Selain itu juga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung dan kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Yang ke-10, dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit pneumonia. Kandungan yang terdapat pada tumbuhan lumut diklaim dapat mengurangi gejala-gejala yang dialami oleh penderita penyakit pneumonia. Pada dasarnya, penyakit pneumonia sama seperti flu biasa, yang ditandai dengan demam hingga sesak napas. Yang ke-11, sebagai obat penyembuh luka.
Tidak hanya digunakan sebagai obat penyakit kulit saja, masyarakat Cina pada zaman dulunya menggunakan lumut sebagai obat penyembuh luka biasa. Bukan cuma luka biasa, masyarakat Cina juga menggunakannya sebagai obat penyembuh luka bakar. Hingga kini, para medis juga telah mengolah lumut sebagai obat yang lebih steril sehingga dapat digunakan sebagai obat luka maupun obat bakar. Yang ke-12, sebagai obat bius. Pada umumnya, lumut yang digunakan untuk obat bius adalah Rhododendron giganteum. Obat bius sangatlah penting dalam proses operasi para medis. Sebab dengan obat bius ini, syaraf tubuh dapat dilemahkan dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat menghilangkan rasa sakit. Yang ke-13 adalah dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker. Kandungan antioksidan yang sangat tinggi pada tumbuhan lumut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan, yaitu obat antiseptik, yang nantinya obat tersebut dapat digunakan sebagai obat yang dapat mengurangi terjadinya risiko penyakit kanker yang dapat mengecam jiwa dan juga kesehatan manusia. B. Peranan lumut yang merugikan. Lumut juga dapat dikatakan sebagai parasit, karena lumut juga dapat tumbuh di tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh manusia, seperti pagar dan tembok. Yang dimana pagar dan tembok tersebut merupakan tempat yang sangat lembab sehingga sangat disukai oleh tumbuhan lumut agar dia dapat berkebun biak di sana. Sehingga nantinya tumbuhan lumut dapat merusak dan membuat lapuk tembok maupun pagar yang ia tempati tadinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan, kami mohon maaf. Dan apabila ada pendapat atau saran yang ingin diberikan kepada kelompok kami, dapat diterangkan pada komentar atau juga dapat menghubungi nomor pribadi kami masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song.